Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Shallallahu wassalamu ala wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai kewajiban menuntut ilmu. Oke, sebelum ke materi, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Pak, alhamdulillah. Siapa aja yang tidak berangkat? Agus Pak. Agus, kemana Agus? Meriah Pak. Dekat apa Agus? Tanu. Oh, alah. Ya udah. Ini saya bagikan materi. Iya Pak. Nanti dibaca ya. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kewajiban menuntut ilmu. Menurut menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu atau individu muslim. Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi artinya, jika anak-anak ingin menuntut ilmu, ketika anak-anak tidak mempunyai uang, jangan dipermasalahkan uang, karena nanti akan ada rezeki ketika kita mencari ilmu. Seperti dimudahkan ketika kita ingin mencari sesuatu dengan ridho Allah. Kemudian dalam agama Islam, menuntut ilmu wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Sebab dengan menuntut ilmu, semua orang memiliki pengetahuan tentang akidah, ibadah, dan hal-hal yang bersifat keduniaan. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu cita-cita, kita harus mempunyai ilmu. Bagaimana ketika kita ingin mencapai sesuatu tapi kita tidak mempunyai ilmunya, sama saja kita tidak tahu bagaimana cara menuju cita-cita tersebut. Dan dengan ilmu kita bisa mudah untuk mengakses semua hal. Misalnya dalam duniawi kita dapat mengejar cita-cita dengan tahu arahan bagaimana prosesnya dan masih banyak lagi lah intinya. Kemudian yang pertama tadi kewajiban untuk ilmu, yang kedua adalah hukum menuntut ilmu. Di sini ada yang tahu hukum menuntut ilmu anak-anak? Belum Pak. Dalam materi ini hukum menuntut ilmu ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Apa fardu ain? Apa saja fardu ain dan apa saja yang fardu kifayah? Ada yang tahu? Iya, fardu ain adalah artinya kewajiban menuntut ilmu ditunjukkan pada setiap individu. Hal ini bertindak agar gugur kewajibannya bagi individu bila tidak dilaksanakan. Tapi terdapat juga ilmu yang dimaksud dalam hukum ini. Berikut ini adalah ilmu-ilmu yang harus dipelajari dan bernilai dosa jika ditinggalkan. Jadi ada 3 ilmu yang wajib hukumnya dipelajari, yaitu ilmu tauhid, ilmu yang membahas tentang ketuhanan, kenabian, dan alam gaib. Kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih ini juga wajib hukumnya bagi setiap individu. Dan yang terakhir adalah ilmu tasawuf. Ilmu ketiga ini semua umat muslim harus belajar, harus mencari ilmu ini karena untuk bekal di dunia dan di akhirat. Kemudian ilmu hukum menuntut ilmu fardu kifayah. Ini seperti misal adalah ilmu kedokteran. Ini ketika salah satu kampung sudah ada dokter satu, gugur hukumnya untuk semua orang mencari ilmu tentang kedokteran. Coba dari kalian salah satu untuk membacakan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Coba Sawali baca. Jadi Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi di sini ada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Ini ada 3, yaitu
tapi saya akan menjelaskan membacakan satu saja. Nomor satu, terutama orang yang menuntut ilmu, salah satunya adalah memudahkan seorang mendapatkan surga. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menyusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya dalam jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Apa coba intinya dari itu? Jadi Bisa jelaskan? ketika kita menuntut ilmu berarti kita menuju jalan keridhaan Allah, yaitu jalan di mana jalan jalan yang lurus untuk menuju surga. Bagus. Selanjutnya, Thomas Rizky. Ya Pak, yang kedua itu ilmu sebagai amal jariah. Dan artinya jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Yang ketiga itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Al-Mujadilah 58 ayat 11. Sudah Pak. Baik, terima kasih. Artinya di sini adalah keutamaan orang yang menuntut ilmu itu diantaranya ada 3. Memudahkan seseorang mendapatkan surga, kemudian ilmu sebagai amal jariah, yang ketiga akan diangkat derajatnya oleh Allah. Di sini saya akan menjelaskan tadi yang belum dijelaskan oleh Mas Riki mengenai ilmu sebagai amal jariah. Mengapa ilmu sebagai amal jariah yang tidak pernah terputus ketika kita sudah meninggal atau sudah wafat? Ketika kita mempunyai ilmu dan ilmu itu diamalkan, maka amal yang dari ilmu tersebut akan mengalir dan menjadi sebuah pahala untuk kita di akhirat. Artinya ketika kita mempunyai ilmu harus mengamalkan ilmu tersebut, jangan disimpan-simpan. Ibarat peribahasa adalah pohon itu berguna untuk semuanya. Jadi buahnya berguna, pohonnya juga untuk berteduh juga enak gitu. Jadi bermanfaat untuk orang lain. Kemudian ada beberapa hadis yaitu yang berbunyi seperti ini. Barang siapa yang menginginkan keenakan di dunia, maka berilmu. Jadi artinya ketika kita ingin mencari kehidupan di dunia dengan enak, yaitu salah satunya berilmu. Kalau kita tidak berilmu, ya tidak bisa enak hidupnya. Dengan ilmu kita dapat mencari apa sih arti kehidupan, terus apa tujuan hidup, terus apa gunanya manfaat menurut ilmu, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada yang ingin bertanya. Nah, coba menanyakan untuk materi kali ini. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, siap. Contoh-contoh pahala amal jariah itu seperti apa ya Pak, ya biar bisa mendapatkan pahala jariah Pak? Pahala amal jariah. Misal nih ya, ketika kita belajar nih, contohnya yang sedang kita lakukan ini, kewajiban menuntut ilmu. Materi yang kita pelajari ini adalah menuntut ilmu. Ketika kita mengamalkan apa yang telah guru sampaikan di kehidupan sehari-hari, itu sudah menjadi pahala.
bagi guru tersebut. Dan ketika Mas Rizky mengamalkan atau menyampaikan kepada temannya atau keluarganya atau adiknya, dan diamalkan oleh adiknya dan keluarganya, maka akan menjadi ladang pahala ketika nanti Mas Rizky sudah tiada. Baik Pak. Paham? Paham Pak. Kemudian Terus contohnya ada lagi? Coba tanya. Gak usah malu-malu, tanya aja. ya, bagaimanakah seorang mendapatkan surga Allah? Bagaimana Caranya caranya mendapatkan surga Allah Allah tanpa hisab. tanpa hisab? Sepertinya pertanyaan Anda tersesat. Oh. Ini Pak, saya mau bertanya. Intinya kita belajar ilmu fikih itu apa Pak? Ilmu fikih. Oke. Ilmu fikih. Kok sampai ilmu fikih? Enggak apa. Di sini sebisanya akan saya jawab mengenai di sini ada 3 ilmu yang wajib dituntut oleh seorang muslim, yaitu ilmu tauhid, yaitu ilmu ketuhanan. Jadi segala sesuatu yang terkait tentang Tuhan, keesaan Allah, itu wajib hukumnya oleh seorang muslim untuk belajar tentang ketuhanan, kenabian, dan alam gaib. Kemudian ilmu fikih ini ilmu yang mengupas tentang tata cara beribadah. Misal ketika kita junub, tidak bersuci, itu bagaimana cara membersihkannya, terus bagaimana cara menghilangkan najis, membersihkan najis, bagaimana tata cara mandi junub, itu dijelaskan di dalam fikih. Kemudian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang menjelaskan tata cara menjaga amal ibadah agar tidak sirna. Jadi ilmu ini ilmu yang sangat, menurut saya lumayan tinggi, karena tidak banyak orang yang bisa mempelajari ilmu ini dengan baik dan memahaminya. Karena ilmu ini harus menjaga bagaimana amalan kita, ibadah kita tetap istiqomah dan selalu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Artinya kita sebagai manusia adalah diwajibkan untuk menuntut ilmu, apapun itu ilmunya. Kita sebagai manusia harus berilmu dengan ketika kita mau bersekolah, kita wajib punya berilmu, karena dengan ilmu kita dapat bersosialisasi, dapat bercengkrama dengan guru, dapat ngobrol dengan enak, dengan menggunakan bahasa yang bagus. Kemudian dalam ilmu fikih ini juga dapat diartikan sebagai ilmu yang keseharian, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana cara peribadahan, tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana cara membersihkan dan melakukan tata cara beribadah, tetapi ini juga melatih kita untuk selalu bersuci. Bagaimana anak-anak? Apakah paham tentang materi ini? Paham Pak. Di sini Bapak akan bertanya kepada kalian. Ya Pak. Coba nanti jawab ya. Iya Pak. Coba berikan contoh hukum menurut ilmu fardhu kifayah, Syawali. Coba berikan contoh.
Hukum menuntut ilmu fardu kifayah. Di sini Itu di halaman pertama. contohnya. Ya, coba berikan contoh. Kan di situ sudah dijelaskan bahwasanya ketika di dalam satu kampung sudah ada dokter, gugur hukumnya untuk semua orang belajar ilmu kedokteran. Apa coba contoh? Selain kedokteran, Selain hukum menuntut ilmu kedokteran, selain kedokteran. terus apalagi kiai, Kiai. ya. Kenapa alasannya kenapa? Alasannya begini, kalau udah ada kiai satu nggak bisa jadi kiai lagi, nanti kiai semua nggak ada muridnya. Bagus. Tapi kan itu bisa menjadi kebaikan untuk semua orang. Ya itu menjadi kebaikan semua orang, tapi belum tentu kebaikan dengan sesama. Selanjutnya untuk Mas Rizky, Ya Pak. hukum, berikan contoh hukum kewajiban menuntut ilmu fardu kifayah yang lain selain kiai. Kan dokter, kiai, terus apa lagi? Guru Pak. Apa? Guru. Guru. Ya Pak. Bila di suatu daerah tempat terpencil seperti pedesaan, bila di sana tidak ada seorang guru, maka haruslah dari seorang tersebut salah satunya menuntut ilmu supaya bisa menjadi guru. Seperti itu Pak. Cukup baik. Berarti semuanya sudah paham ya? Ya Pak. Nanti ini materinya dibawa pulang, jangan lupa dibaca untuk pertemuan besok. Baik Pak. Terus apa namanya, jangan lupa minggu depan kita akan mengadakan ujian ya, ujian tengah semester. Jangan lupa dibaca, itu isinya udah Bapak jelaskan, udah Bapak terangkan tadi. Mohon dibaca dan dipahami dengan seksama, terus diamalkan itu yang mengenai ilmu-ilmu, hukum ilmu, kewajiban menuntut ilmu. Paham? Pak. Mungkin ini cukup segini saja terkait materi kewajiban menuntut ilmu. Apakah ada pertanyaan lagi? Mbak Nana, coba kalau ada pertanyaan lagi ditanyakan. Ya diulangi yang wajib ain Pak. Wajib ain, hukum menuntut ilmu wajib Ya. ain. Permisi. Wal. Hukum menuntut ilmu wajib ain. Hukum menuntut ilmu wajib ain adalah kewajiban menuntut ilmu ditunjukkan pada setiap individu muslim. Oh, setiap individu ya. Jadi nggak boleh. Nggak boleh Kelompok beda, satu. nggak boleh. Nggak boleh. Harus individu, semua orang muslim harus wajib hukumnya. Dan ilmu yang wajib dipelajari itu diantaranya ada 3, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Itu paham? Paham Pak. Selain itu nggak ada lagi. Selain itu hukumnya kifayah. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Bapak tutup dan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik Pak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.